Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 AKPMM semester 2 ingin memaparkan hasil kerja kelompok kami tentang modul 7, modul 8, dan modul 9 pendidikan anak di sekolah dasar. Perkenalkan, nama saya Dia Rafa Syabania dengan NIM 85950897 dan rekan-rekan kelompok 3 saya yaitu Lisnawati dengan NIM 8595090089, Safira Umaroh dengan NIM 8595104449, Helmalia Fitri dengan NIM 8595059991, dan Anissa Najwa dengan NIM 8595111512. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas modul 7 KB1 tentang pengembangan pendidikan anak di sekolah dasar. Di pengembangan pendidikan anak di sekolah dasar, kita akan membahas tentang pengembangan horizontal dan pengembangan vertikal. Yang pertama saya bahas yaitu pengembangan horizontal. Di pengembangan horizontal, kita akan mempelajari tentang rumpun sekolah dasar konvensional yang meliputi SD biasa, SD kecil, dan SD besar. Yang kedua, rumpun sekolah dasar luar biasa yang meliputi SDLB dan SLB. Yang ketiga, rumpun pendidikan luar sekolah yang meliputi kelompok belajar paket A dan kursus bersamaan sekolah dasar. Dan yang keempat, rumpun sekolah keagamaan yang meliputi madrasah ibtidaiyah dan pesantren. Setelah mempelajari pengembangan horizontal, kita akan mempelajari pengembangan vertikal. Yang pertama, pengembangan kualitas pendidikan. Masalah kualitas pendidikan hakikatnya menunjukkan 3 macam, yaitu masukan atau input, yang kedua proses, dan yang ketiga produk atau output. Yang kedua, pengembangan relevansi pendidikan. Upaya peningkatan relevansi dalam sistem pendidikan berharap agar hasil pendidikan sesuai dengan kebutuhan, dalam arti dapat memberi dampak pemenuhan kebutuhan bagi peserta didik. Yang ketiga, pengembangan efisiensi pendidikan. Pendidikan disebut efisiensi apabila hasil yang dicapai maksimal dengan biaya yang wajar. Menurut pandangan kontemporer, biaya yang menjadi ukuran efisiensi, namun yang lebih utama adalah kualitas hasil. Itulah yang dapat kita pelajari pada modul 7 KB1. Dan selanjutnya pada KB2 akan dijelaskan oleh rekan saya yang bernama Helmalia Fitri. Waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helmalia Fitri dari kelas AKPMM semester 2 dengan NIM 8595059991. Di sini saya akan menjelaskan KB2 yaitu inovasi pendidikan sekolah dasar. Inovasi pendidikan sekolah dasar terbagi menjadi 4. Lingkup inovasi pendidikan SD. Yang kedua, beberapa contoh inovasi dalam pendidikan di SD. Yang ketiga, prinsip dan model perencanaan inovasi pendidikan anak di SD. Dan yang terakhir ada penerapan inovasi pada sekolah dasar. A. Lingkup inovasi pendidikan di SD. Inovasi ialah suatu upaya yang sengaja dilakukan untuk memperbaiki praktik pendidikan dengan sungguh-sungguh. Oleh karena itu, hendak diperbaiki ialah proses pendidikan, maka tidak mengherankan jika pada awalnya kebanyakan inovasi pendidikan berulang kepada metode pembelajaran. Yang kedua, ada beberapa contoh dalam pendidikan di SD. Yang pertama, ada bidang kurikulum atau KTSP. Yang kedua, ada bidang pembelajaran atau quantum learning atau QL. Dan yang terakhir, ada bidang manajemen berbasis sekolah atau MBS. KTSP merupakan suatu inovasi pendidikan yang secara bertahap akan diberlakukan di tingkat nasional, mulai dari SMA, SMK, SMP, MTS, atau quantum learning. QL merupakan suatu metode belajar yang biasa atau tidak asing bagi para guru, namun dengan variasi dan modifikasi yang cepat dan efektif.
Yang ketiga ada MBS atau manajemen berbasis sekolah. MBS merupakan inovasi atau pembaruan dalam bidang manajemen pendidikan. Yang ketiga, ada prinsip dan model perencanaan inovasi pendidikan anak di SD. Perencanaan merupakan hal mutlak yang harus dilakukan untuk mencapai suatu keberhasilan pendidikan. Yang kedua, ada model perencanaan inovasi pendidikan. Model yang dimaksud ialah model perencanaan inovasi pendidikan proaktif atau interaktif atau MOPIP. MOPIP di sini lebih menekankan kepada pola urutan pemikiran secara rasional sebagai pembimbing untuk membuat perencanaan inovasi pendidikan pada suatu sekolah. Yang terakhir yaitu penerapan inovasi pada sekolah. Inovasi bukan berarti selalu pembaruan yang bertaraf nasional. Cara menerapkan inovasi pendidikan di SD disarankan satu alternatif berupa langkah yang praktis dalam penerapan inovasi pendidikan di SD. Yang pertama ada buatlah rumusan yang jelas. Yang kedua, gunakan metode atau cara. Yang ketiga, gunakan berbagai macam alternatif. Yang keempat, gunakan data atau informasi yang sudah ada. Yang kelima, gunakan tambahan data untuk mempermudah fasilitas. Yang keenam, gunakan pengalaman sekolah dasar atau lembaga yang lain. Dan yang ketujuh, berbuatlah secara positif. Yang kedelapan, menerima tanggung jawab pribadi. Yang kesembilan, adanya perorganisasian kegiatan. Dan yang terakhir atau yang kesepuluh, itu mencari jawaban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safira Umaro. Saya akan menjelaskan tentang bab 8 KB1 mengenai konvensi hak anak. Apa sih yang dimaksud dengan konvensi? Di sini dituliskan konvensi. Konvensi adalah istilah dari covenant. Artinya serupa dengan traktat, yaitu perjanjian di antara beberapa negara yang bersifat mengikat secara yuridis dan politis. Oleh karena itu, konvensi merupakan suatu hukum internasional. Dan di sini dijelaskan lagi, hak. Konvensi hak anak artinya adalah hak. Yang dimaksud dengan hak di sini adalah hak asasi manusia yang mengacu pada hak anak. Hak anak adalah semua hal yang harus dimiliki oleh anak supaya bisa tumbuh dan berkembang dengan baik. Oke, anak. Apa yang dimaksud dengan anak? Menurut pasal 1 KHA, anak adalah setiap orang yang berusia di bawah 18 tahun. Masa anak berakhir jika anak mencapai ulang tahunnya yang ke-18 tahun. Idealnya, negara memperlakukan standar yang ditetapkan dalam KHA sebagai standar rendah dan sedikit mulai menyesuaikan batasan umur anak. Dalam Undang-Undang Dasar yang berlaku di Indonesia, belum terdapat keseragaman tentang batasan umur. Konvensi Hak Anak atau KHA merupakan bagian integral dari instrumen internasional di bidang hak asasi manusia atau HAM. Dalam kaitannya dengan HAM, Konvensi Hak Anak berakhir sebagai berikut. 1. Menegaskan berlakunya HAM bagi semua tingkatan usia. 2. Meningkatkan standar HAM agar lebih sesuai dengan anak-anak, misalnya tentang penyelenggaraan peradilan anak. 3. Mengatur masalah-masalah yang khusus berhubungan dengan anak, misalnya pendidikan dasar, adopsi, dan hubungannya dengan orang tua. Latar belakang Konvensi Hak Anak. Sejarah perkembangan atau latar belakang Konvensi Hak Anak dilandasi dari Eglantine Jebb, yaitu pendiri organisasi Save the Children. Dalam bukunya yang berjudul Sosialisasi Hak Anak Internasional, Save the Children Alliance atau ASIA mengemukakan hak-hak anak sebagai berikut.
1. Anak harus dilindungi tanpa mempertimbangkan ras, kewarganegaraan, atau kebangsaan. 2. Anak harus diberi sarana untuk berkembang, untuk perkembangan normanya baik secara material, moral, dan spiritual. 3. Anak harus diasuh demi keutuhan keluarga. 4. Anak yang kelaparan harus diberi makan. Anak yang sakit harus diberi perawatan. Anak cacat fisik atau mental harus diberi pendidikan yang sesuai. Anak yatim piatu atau terlantar harus diberi penampungan. 5. Dalam keadaan bahaya, anak harus diutamakan untuk memperoleh penyelamatan. 6. Anak harus memperoleh bantuan kesejahteraan dan jaminan sosial. 7. Anak harus dididik agar bakat dan kemampuannya dapat dikembangkan untuk mengabdi kepada sesama manusia. Pada tanggal 10 Desember 1948, Majelis Umum PBB menyetujui mengenai hak asasi manusia Universal Declaration of Human Rights. Setiap tahun peristiwa ini diperingati sebagai Hari Hak Asasi Manusia. Tahun Anak Internasional dicanangkan pada tahun 1979. Rancangan Konvensi Hak Anak diselesaikan pada tahun 1989 dan tanggal 20 November tahun itu juga naskah konvensi disahkan secara suara bulat oleh Majelis Umum PBB. Rancangan inilah yang dikenal sebagai Konvensi Hak Anak atau KHA. Konvensi Hak Anak mulai diberlakukan sebagai hukum internasional pada tanggal 2 September 1990. Indonesia meratifikasi Konvensi Hak Anak dengan keputusan Presiden nomor 36 tahun 1990 tertanggal 25 Agustus 1990. Tetapi KHA mulai berlaku di Indonesia dari tanggal 5 Oktober 1990 sesuai pasal 49 ayat 2 yang mengatakan bagi tiap-tiap negara yang meratifikasi atau menyatakan keikutsertaan pada KHA setelah diterimanya instrumen ratifikasi yang ke-20, konvensi ini akan berlaku pada hari ke-30 setelah tanggal diterimanya instrumen ratifikasi dari negara yang bersangkutan. Baiklah, cukup sekian penjelasan dari saya. Penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan kami selanjutnya. Saya Anissa Nazwa Ramadhin dengan NIM 859911512 akan menjelaskan bab 9 tentang Konvensi Hak Anak dan Pendidikan. Di KB 1 kita akan menjelaskan tentang jenis-jenis hak anak. Konvensi Hak Anak merupakan instrumen internasional di bidang hak asasi manusia dengan mencakup hak yang paling komprehensif. Ada 54 pasal dalam KHA dan sehingga saat ini KHA dianggap sebagai satu-satunya konvensi di bidang HAM yang mencakup baik hak sipil, politik, maupun hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya sekaligus. Berdasarkan struktur KHA, ada beberapa tahapan nih, yaitu 1. Makdimat Prodedet berisi konteks KHA. Bagian pasal 1-4 mengatur hak bagi semua anak. Bagian 2 mengatur masalah pemantauan dan pelaksanaan KHA. Bagian 3 pasal 46-53 mengatur masalah pemberlakuan konvensi. Berdasarkan isi ada 4 untuk mengkategorikan KHA sebagai berikut. 1. Kategori yang berdasar konvensi induk HAM. KHA mengandung hak sipil dan politik. KHA juga mengandung hak ekonomi, sosial, dan budaya. Kedua, kategori berdasarkan pihak yang harus melaksanakan KHA dan yang bertanggung jawab untuk memenuhi hak anak. Ada 3 kata kunci yang dapat dijadikan
pemegangan untuk memahami KHA, yaitu 1. Harus memenuhi, melindungi, dan menghargai. Ketiga, berdasarkan cakupan yang mengandung dalam KHA, maka KHA berisi hak atas keberlangsungan hidup, hak untuk berkembang, hak untuk perlindungan, hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat. Keempat, berdasarkan perumusan komitmen hak anak PBB, KHA terbagi menjadi langkah-langkah komprehensif umum, definisikan anak, prinsip umum, hak sipil dan kemerdekaan, lingkungan keluarga dan keberlangsungan alternatif, kesehatan kesejahteraan dasar, pendidikan waktu luang dan kegiatan budaya. Terakhir, langkah-langkah perlindungan khusus. Kita akan melanjutkan di KLB kita 2 yang menjelaskan tentang konvensi hak anak dan pendidikan. Ketentuan tentang pendidikan yang terdapat dalam konvensi hak anak yang disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 20 November tahun 1989 diilhami oleh Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Deklarasi Hak Anak pada tahun 1959 dan instrumen-instrumen internasional lainnya yang menegaskan pentingnya pendidikan sebagai hak sosial dan budaya. Terhadap rekomendasi legislatif di atas ini, KHA menambah dimensi moral dan etis, yaitu berupa penegasan yang menguat hak-hak anak untuk memperoleh pendidikan tanpa diskriminasi, yang sepenuhnya menghargai identitas, budaya, serta kebutuhan bahasa anak. Dari pasal 4 yang terdapat dalam KHA, pasal 2, 3, 9, dan 12 menyatakan tentang 4 prinsip yang terkandung dalam KHA, yaitu 1. Non-diskriminasi. Kedua, yang baik bagi anak. Ketiga, hak hidup, keberlangsungan hidup dan berkembang. 4. Penghargaan terhadap pendapat anak. Komitmen hak anak berserikat bangsa-bangsa mengelompokkan pasal-pasal dalam KHA menjadi 8 kategori, dan kategori ketujuh adalah tentang pendidikan waktu luang, kegiatan budaya. Ada 3 pasal KHA yang mencakup dalam mengkategorikan pendidikan ini, yaitu ada pasal 28, 29, dan 31. Di pasal 28 berbunyi 1. Negara-negara peserta mengakui hak anak atas pendidikan dan dengan tujuan mencapai hak ini secara bertahap dan berdasarkan kesempatan sama khususnya. Kedua, negara-negara peserta mengambil semua langkah yang layak untuk menjamin bahwa disiplin sekolah dilaksanakan dengan cara yang sesuai dan martabat kemanusiaan anak dan sesuai dengan konvensi ini. Ketiga, anak-anak peserta akan meningkatkan dan mendorong kerjasama internasional dengan masalah yang terkait dengan pendidikan, khususnya dengan tujuan untuk membantu menghapus kebodohan dan buta aksara di seluruh dunia dan mempermudah akses pada pengetahuan ilmiah dan teknologi dan metode mengajar yang modern. Di pasal 29 ada beberapa nih. 1. Negara peserta sependapat bahwa pendidikan anak akan diarahkan pada pengembangan pribadi anak, pengembangan penghormatan atas hak asasi kebangsaan dan prinsip yang diabadikan dalam piagam PBB, pengembangan rasa hormat kepada orang, serta sependapat bahwa pendidikan anak akan diarahkan
menekankan pada pengembangan pribadi anak, pengembangan penghormatan atas hak asasi kebangsaan dan prinsip yang diabadikan dalam piagam PBB, pengembangan rasa hormat kepada orang tua, persiapan anak untuk kehidupan yang bertanggung jawab dan suatu masyarakat yang bebas, pengembangan rasa hormat kepada lingkungan alam. 2. Tidak ada bagian dari pasal ini atau pasal 28 akan ditafsirkan sedemikian rupa sehingga mengganggu kemerdekaan perorangan dan lembaga-lembaga pendidikan yang selalu mematuhi prinsip yang dinyatakan dalam ayat 1 pasal ini dan kebutuhan bahwa pendidikan yang diberikan dalam lembaga seperti itu akan sesuai dengan norma-norma minimal sebagai yang mungkin ditetapkan oleh negara. Pasal 31 dalam dua ayat menjelaskan beberapa negara-negara peserta mengakui hak anak untuk beristirahat dan bersantai, bermain, dan turut serta dalam kegiatan rekreasi yang sesuai dengan usia anak. Negara-negara peserta akan menghormati dan meningkatkan hak anak untuk turut serta sepenuhnya dalam kehidupan budaya dan seni dan akan mendorong pengaduan peluang yang layak dan sama untuk kegiatan budaya, seni, santai, dan rekreasi. Sekian yang dapat saya jelaskan, kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisnawati dengan NIM 85950989. Pada modul 9 ini saya akan menjelaskan tentang Konvensi Hak Anak dan Pendidikan. Jenis-jenis hak anak. Konvensi Hak Anak adalah merupakan instrumen internasional di bidang hak asasi manusia dengan cakupan hak yang paling komprehensif. Ada 54 pasal dalam KHA dan hingga saat ini KHA dianggap sebagai satu-satunya konvensi di bidang HAM yang mencakup baik hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya sekaligus. Berdasarkan strukturnya KHA yaitu diantaranya ada mukadimah, itu berisi konteks KHA. Ada bagian 1, pasal 1 sampai 4 mengatur hak bagi semua anak. Bagian kedua mengatur masalah pemantauan dan pelaksanaan KHA. Bagian 3 pasal 46 sampai 53 mengatur masalah. Dan yang terakhir pemberlakuan komprehensi. Berdasarkan isinya ada 4 cara untuk mengkategorikan KHA. Berdasarkan isinya ada 4 cara untuk mengategorikan KHA sebagai berikut. Pertama, kategori yang berdasarkan konvensi induk HAM, yaitu KHA yang mengandung pertama hak asasi, hak sipil dan politik. Yang kedua, hak ekonomi, sosial, dan budaya. Yang kedua, kategori berdasarkan pihak yang harus melaksanakan KHA dan yang bertanggung jawab untuk memenuhi hak anak. Ada 3 kata kunci dapat menjadikan pegangan untuk memahami KHA, yaitu 1. Penuhi, 2. Lindungi, 3. Hargai. Berdasarkan cakupan yang terkandung dalam KHA, maka KHA berisi 1. Hak atas kelangsungan hidup, kedua hak untuk berkembang, yang ketiga hak untuk perlindungan, yang keempat hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat. Berdasarkan perumusan yang keempat, berdasar perumusan Komite Hak Anak PBB, KHA terbagi menjadi 1. Langkah-langkah implementasi umum, yang kedua definisi anak, yang ketiga prinsip-prinsip umum, yang keempat hak sipil dan kemerdekaan, yang kelima lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, yang keenam kesehatan dan kesejahteraan dasar, yang ketujuh pendidikan, waktu luang dan kegiatan budaya, 8. Langkah-langkah perlindungan khusus.
Konvensi Hak Anak dan Pendidikan. Ketentuan tentang pendidikan yang terdapat dalam Konvensi Hak Anak yang disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 20 November 1989 diilhami oleh Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia di tahun 1948. Deklarasi Hak-Hak Anak di tahun 1959 dan instrumen-instrumen internasional lainnya yang menegaskan pentingnya pendidikan sebagai hak sosial dan budaya oleh DAL (DAL) tahun 1993. Terhadap rekomendasi legalistik di atas ini, KHA menambahkan dimensi moral dan etis, yaitu berupa penegasan yang menguatkan hak-hak anak untuk memperoleh pendidikan tanpa diskriminasi, yang sepenuhnya menghargai identitas budaya serta kebutuhan bahasa anak. Selanjutnya dari 54 pasal yang terdapat dalam KHA, pasal 2, 3, 6, dan 12 menyatakan tentang 4 prinsip yang terkandung dalam KHA, yaitu 1. Non-diskriminasi, 2. Yang terbaik bagi anak, yang ketiga hak hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, yang 4. Penghargaan terhadap pendapat anak. Keempat prinsip tersebut untuk semua hal yang menyangkut anak dan kehidupan termasuk dalam pendidikannya. Komite Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa mengelompokkan pasal-pasal dalam KHA menjadi 8 kategori, dan kategori ketujuh adalah tentang pendidikan, waktu luang, dan kegiatan budaya. Ada 3 pasal KHA yang tercakup dalam kategori pendidikan ini, yaitu pasal 28, 29, dan 31. Pasal tentang Konvensi Hak Anak yang tadi saya sebutkan, yaitu ada di pasal 28 yang berbunyi 1. Negara-negara peserta mengakui hak anak atas pendidikan dan dengan tujuan mencapai hak ini secara bertahap dan berdasarkan kesempatan sama pada khususnya. Yang kedua, negara-negara peserta mengambil semua langkah yang layaknya untuk menjamin bahwa disiplin sekolah dilaksanakan dengan cara yang sesuai dengan martabat kemanusiaan anak sesuai dengan konvensi ini. Yang ketiga, negara-negara peserta akan meningkatkan dan mendorong kerjasama internasional dalam masalah yang terkait dengan pendidikan, khususnya dengan tujuan untuk membantu menghapuskan kebodohan dan buta aksara di seluruh dunia dan mempermudah akses pada pengetahuan ilmiah dan teknologi dan metode mengajar yang modern. Dan pasal 29 yang berbunyi 1. Negara peserta sependapat bahwa pendidikan anak akan diarahkan pada A. Pengembangan kepribadian anak, B. Pengembangan penghormatan atas hak anak, atas hak asasi kebebasan dan prinsip yang diabadikan dalam piagam PBB, C. Pengembangan rasa hormat kepada orang tua, D. Persiapan anak untuk kehidupan yang bertanggung jawab dalam suatu masyarakat yang bebas. Yang E. Pengembangan rasa hormat kepada lingkungan alam. Yang kedua, tidak ada bagian dari pasal ini atau pasal 28 akan ditafsirkan sedemikian rupa sehingga mengganggu kemerdekaan perorangan dan lembaga-lembaga pendidikan yang selalu memenuhi prinsip yang dinyatakan dalam ayat 1 pasal ini, dan kebutuhan bahwa pendidikan yang diberi dalam lembaga seperti itu akan sesuai dengan norma-norma minimal sebagai yang mungkin ditetapkan oleh negara. Pasal 31 dalam ayat 2, negara-negara peserta mengakui hak anak untuk beristirahat dan bersantai, bermain, dan turut serta dalam kegiatan rekreasi yang sesuai dengan usia anak. Negara-negara peserta akan menghormati dan meningkatkan hak anak untuk turut serta sepenuhnya dalam kehidupan budaya dan seni dan akan mendorong pengaduan peluang yang layak dan sama